Fotografi adalah bidang yang sangat menarik, baik sebagai kegemaran maupun sebagai ladang profesi. Program kita kali ini ingin membahas bagaimana kita dapat mempergunakan alat foto kita secara kreatif pada tingkat dasar, terutama bagi para pemula. Baiklah, di atas meja ini terdapat beberapa alat foto atau kamera. Kamera-kamera ini ada yang memiliki kemungkinan terbatas, tetapi ada pula yang memiliki berbagai kemungkinan dan berbagai peralatan tambahan sebagai kelengkapannya. Kamera-kamera yang populer di kalangan para pemula adalah jenis kamera Instamatic semacam ini. Kamera-kamera jenis Instamatic biasanya tidak memiliki pengatur ketajaman atau jarak atau fokus, pengatur kecepatan, dan pengatur diafragma. Untuk membuat sebuah foto yang baik dengan kamera semacam ini, seorang pemotret cukup apabila dia memperhatikan daya tarik daripada objek yang akan difoto, dan tentu saja komposisi yang baik daripada objeknya itu sendiri. Tetapi apabila kita memotret dengan alat foto atau kamera yang memiliki banyak kemungkinan, maka kita harus sangat hati-hati dan teliti untuk mengatur segala sesuatu, bagian-bagian yang ada di dalam alat foto kita, kalau kita ingin memperoleh foto yang kita inginkan. Jadi, memotret dengan kamera yang mempunyai lebih banyak kemungkinan, kita dapat membuat foto dengan maksud tertentu dan dengan mempergunakan teknik serta peralatan tambahan tertentu pula. Seperti misalnya beberapa jenis lensa dengan berbagai macam sudut pandang. Kita dapat menggunakan juga macam filter tertentu. Di sini kita lihat ada banyak macam filter yang dapat kita pakai untuk suatu situasi atau kondisi tertentu. Kalau keadaan agak kurang terang atau kurang penyinaran, kurang lampu, maka kita dapat menggunakan berbagai macam lampu kilat dan penerangan khusus. Untuk dapat memotret yang bagus dengan kamera yang memiliki banyak kemungkinan, kita harus paham betul dan mengerti betul fungsi, kegunaan, dan kemungkinan dari bagian-bagian yang terdapat di dalam alat foto kita. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana sebetulnya sebuah gambar dapat terekam di dalam alat foto kita. Untuk merekam suatu objek di dalam alat foto kita, ada 4 hal yang menentukan. Pertama adalah sinar yang dipantulkan oleh objek. Kedua, lensa yang menangkap sinar tadi. Ketiga, kotak hitam yang disebut alat foto atau kamera. Kotak ini bisa kita buka, dan kalau kita tutup di dalamnya gelap. Nah, ini kita sebut tubuh kamera atau body. Dan keempat adalah film yang peka akan sinar. Film ini kita pasang ke dalam kamera atau kotak hitam tadi. Kita masukkan demikian dan kita kunci. Kemudian kita tarik film itu dan ujungnya kita masukkan ke dalam spool yang ada pada kamera ini. Sedemikian rupa hingga kuat. Kemudian lubang perforasi yang ada pada film
kita lihat apakah sudah masuk dalam gigi spool. Kita dapat mengujinya sekaligus memutar film ini supaya kencang dengan memutar putaran pada kamera ini. Karena film ini sudah terbuka dan kena sinar, terbakar, maka film ini tidak bisa kita pakai. Maka kita bisa menutup kamera dan membuang film yang sudah terkena sinar tadi. Nah, kalau kita memutar lagi dan masuk bagian yang baru dari film ke dalam kotak hitam yang sudah tertutup rapat ini, maka kamera ini siap untuk dipakai. Jadi, sekali lagi ada 4 hal yang sangat menentukan. Sinar yang dipantulkan oleh objek, lensa yang menangkap sinar, kotak hitam yang disebut kamera atau alat foto, dan film yang peka akan sinar yang dimasukkan ke dalam alat foto ini. Sinar yang dipantulkan oleh objek masuk ke lensa. Kemudian sinar itu diteruskan oleh lensa ke bidang film sehingga menghasilkan gambar. Gambar ini dalam posisi terbalik. Film yang sudah terkena sinar lewat lensa digulung kembali dalam tempat yang melindunginya dari sinar luar. Kemudian dikembangkan dalam proses pencucian di kamar gelap. Gambar yang kita lihat adalah gambar negatif. Warnanya belum tepat. Misalnya, gigi yang seharusnya putih nampak hitam. Negatif ini kemudian dicetak pada kertas foto. Dengan demikian, kita memperoleh gambar cetak yang sesuai dengan objek aslinya. Kalau kita memotret pemandangan, tidak seluruhnya masuk dalam foto kita. Dengan mengarahkan kamera, pemotret dapat menentukan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk. Ia dapat melihat melalui jendela pengamat. Misalnya, ini adalah pemandangan di muka kantor pos pusat Yogyakarta. Pemotret dapat memotret secara total seperti ini. Tetapi, ia juga dapat hanya memotret gedung di sebelah kiri dengan lampu antik. Atau dapat juga ia hanya memotret gedung di sebelah kanan tanpa lampu antik. Ini semua pemotretlah yang menentukan. Menentukan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk dalam foto kita dan bagaimana posisi dari objek diatur sedemikian rupa sehingga objek kelihatan menarik atau di mana pemotret harus berdiri supaya objek kelihatan menarik, hal ini disebut mengatur komposisi. Tetapi, ada bagian dari kamera kita yang dapat diatur kalau kita ingin mendapatkan foto dengan kesan tertentu. Yaitu dengan menentukan sudut pandang. Menentukan sudut pandang, seorang pemotret dibantu oleh jenis lensa yang dipasang pada alat foto atau kamera kita. Nah, dalam hal ini ada beberapa lensa yang bisa dipakai. Baik, marilah kita lihat bersama. Di sini kita bisa memasang yang disebut lensa dengan sudut lebar atau biasa disebut wide angle lens. Dipasang semacam ini, atau kita juga dapat memasang lensa normal atau biasa disebut dengan standard lens. Atau kita juga dapat memasang lensa tele yang mempunyai loop panjang semacam ini. Atau biasa disebut tele lens. Yang disebut lensa normal
adalah lensa yang sudut pandangnya serupa dengan mata kita. Sudut pandang itu ditentukan oleh jarak antara film dan lensa untuk ukuran gambar tertentu. Misalnya, kalau kita mempunyai kamera yang menghasilkan gambar negatif sebesar 24 kali 36 mm, jarak antara lensa dan film yang disebut normal adalah jarak 50 mm. Jarak antara lensa dan film disebut jarak fokal atau panjang fokal. Lensa yang disebut sudut lebar adalah lensa yang panjang fokalnya lebih kecil dari yang normal. Yang disebut lensa tele adalah lensa yang panjang fokalnya lebih besar dari lensa yang normal. Kalau kita memotret dengan lensa normal, gambar yang dihasilkan adalah seperti ini. Kesan gambar serupa dengan kesan yang kita peroleh dengan mata. Kesan gambar ini lebih luas dari yang normal. Ini disebabkan karena kita mempergunakan lensa sudut lebar dengan mempertahankan jarak terhadap objek. Sebaliknya dengan lensa tele, kita menghasilkan gambar yang sempit. Hanya sebagian kecil saja yang kelihatan. Jadi, pemotretlah yang menentukan dengan sudut pandang apa kita melihat suatu objek di dalam gambar, yaitu dengan sudut pandang normal, dengan sudut pandang lebar, atau dengan sudut pandang yang sempit. Untuk menghasilkan 3 gambar ini, pemotret tidak bergerak dari tempat, hanya lensa saja yang diganti. Kita dapat juga mempergunakan berjenis-jenis lensa dengan maju atau mundur, sehingga besarnya objek yang masuk gambar tetap sama. Tetapi meskipun demikian, hasilnya ada pula yang tidak sama, yaitu latar belakangnya. Inilah contoh pengambilan lensa normal. Semua kelihatan wajar. Gitar, pundak, latar belakang, semua sesuai dengan mata kita. Kalau kita maju mendekat objek dengan memasang lensa sudut lebar supaya besar objek sama, maka latar belakang nampak lebih luas dan jauh. Sementara bagian yang dekat lensa menjadi besar dan yang jauh mengecil. Lihat stang gitar nampak terlalu besar dibandingkan dengan bagian tubuhnya. Untuk memperoleh besar objek yang sama dengan lensa tele, kita harus mundur. Hasilnya, latar belakang menjadi sempit dan nampak dekat. Kesan gambar rata, kurang ada dimensi atau kedalaman. Mana yang lebih baik di antara ketiga foto itu? Tergantung dari maksud kita dalam membuat foto itu. Kalau kita ingin membuat foto dengan maksud menimbulkan kesan yang sama dengan pandangan mata kita, maka kita pilih lensa normal untuk kita pasang di dalam kamera kita. Kalau kita mau menekankan kedalaman dan luas pemandangan, kita pilih lensa sudut lebar. Dan kalau kita mau mendekatkan latar belakang, kita pilih lensa tele. Selain lensa, ada bagian-bagian yang penting dari kamera kita ini yang dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan maksud dan keinginan kita. Pertama adalah pengatur jarak atau ketajaman atau fokus. Fokus adalah pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Marilah kita lihat foto ini.
Mengapa gadis di sebelah kanan nampak kabur, sedangkan gadis di sebelah kiri tajam? Karena pemandangan fokus pada waktu pengambilan gambar tidak sama. Lihatlah angka-angka pada lensa ini. Di sini, angka-angka menunjukkan jarak dalam meter. Kalau angka di sini dipasang pada jarak antara objek dan kamera secara tepat, maka gambar akan tajam. Artinya fokusnya tetap. Misalnya pemasangan di sini cocok untuk jarak kurang lebih 1,6 meter. Semua objek yang lebih dekat atau lebih jauh akan nampak kabur. Di sini jarak pengaturan lensa cocok dengan jarak dari lensa ke bunga. Bunga nampak tajam, tapi latar belakang kabur. Sebaliknya, kalau kita mencocokkan lensa dengan jarak jauh, bunga menjadi kabur, latar belakang menjadi tajam. Hal yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan ini berhubungan dengan pengaturan diafragma dan kecepatan. Mengapa monumen di sebelah kiri gelap sedangkan yang di sebelah kanan nampak terang? Ini disebabkan oleh pengaturan sinar yang masuk ke lensa. Kalau sinar yang masuk ke lensa terlalu sedikit, hasilnya seperti monumen ini. Artinya pencahayaan kurang. Sedang monumen ini nampak jelas karena pencahayaannya tepat. Pengaturan sinar dapat dibandingkan dengan air yang mengalir melalui keran. Tujuan kita adalah untuk mengisi suatu gelas sampai penuh. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Untuk ini ada 3 kemungkinan. Pertama, kita dapat mengatur lebarnya pipa. Misalnya dengan mempergunakan keran sebelah kiri atau kanan. Sehingga dalam waktu tertentu, gelas yang berukuran tertentu akan penuh. Kedua, kita dapat mengatur lamanya penutup keran itu dibuka. Sehingga dengan mempergunakan pipa yang besarnya tertentu, dapat memenuhi suatu gelas yang berukuran tertentu. Ketiga, kita memilih suatu jenis gelas. Gelas itu akan penuh kalau air mengalir dalam waktu tertentu lewat pipa yang berukuran tertentu. Pada alat foto yang tadi digambarkan air adalah sinar. Lebarnya pipa adalah diafragma. Penutup keran adalah rana. Jenis gelas adalah film dengan kepekaan tertentu. Sinar masuk lewat lensa. Berapa banyak sinar yang masuk ke film diatur oleh diafragma. Diafragma adalah sejumlah lempengan-lempengan baja yang dapat diatur sehingga lubang dapat menjadi besar atau kecil. Rana adalah sejenis tirai yang dapat dibuka selama waktu tertentu, misalnya 1/60 detik. Di belakang rana itu terpasang film dengan kepekaan tertentu. Jadi, ada 3 hal yang menentukan apakah pencahayaan tepat atau tidak, yaitu lebarnya pembukaan diafragma, kecepatan rana, dan kepekaan film. Di sini pencahayaannya kurang lebih tepat untuk wajah. Tetapi latar belakang nampak putih sama sekali. Artinya pencahayaannya terlalu banyak. Sekarang langit kelihatan berwarna-warni pada saat matahari terbenam. Tetapi wajah gadis menjadi gelap. Dalam gambar tadi, pencahayaannya tepat untuk wajah. Sedang di sini pencahayaannya tepat untuk langit. Kalau kita melihat angka-angka pada kalkulator ini, maka kelihatan bahwa ada beberapa yang nampak tajam, tetapi ada juga yang nampak kabur.
Bagaimana seandainya kita menginginkan semuanya menjadi tajam? Ada 3 faktor yang menentukan ruang tajam, yaitu pertama, jenis lensa. Lensa normal, sudut lebar, atau tele. Masing-masing menghasilkan ruang tajam yang berbeda-beda. Kedua, jarak pemotretan. Makin jauh objek yang kita fokuskan, makin luas ruang tajamnya. Makin dekat objek itu, makin sempit ruang tajamnya. Ketiga, diafragma. Makin kecil lubang diafragma, makin luas ruang tajamnya. Makin besar lubang diafragma, ruang tajamnya makin sempit. Inilah contoh ruang tajam lensa normal. Semua bunga rata-rata tajam, kecuali yang paling dekat. Pemandangan laut nampak kabur. Tetapi, kalau kita memasang lensa sudut lebar, maka kita memperoleh gambar dengan ruang tajam yang lebih luas. Dari dekat sampai jauh semuanya tajam. Kita juga dapat menggunakan lensa tele. Dengan lensa ini, ruang tajamnya sangat sempit. Mengapa di sebelah kiri kita melihat semuanya tajam? Gadis sendiri, bunga yang dipegangnya, dan juga daun kelapa yang ada di belakangnya. Sedangkan di sebelah kanan, gadis saja yang tajam. Bunga yang dipegangnya dan daun kelapa yang ada di belakangnya nampak kabur. Sebab, waktu pengambilan gambar, jarak pemotretannya tidak sama. Gadis yang di sebelah kiri diambil dari jarak kurang lebih 2 meter. Kecuali pohon yang paling belakang, hampir semuanya nampak tajam. Tetapi, dari jarak 1 meter, gadis saja yang tajam. Bunga dan latar belakang seluruhnya kabur. Kita juga dapat mengatur besar kecilnya lubang diafragma untuk mendapatkan ruang tajam yang kita inginkan. Misalnya, gadis ini dipotret dengan pembukaan diafragma lebar. Hanya gadis saja yang tajam, sedangkan latar belakang kabur. Kalau kita mempergunakan diafragma sempit, maka seluruhnya menjadi tajam. Gadis sendiri dan juga latar belakang. Tetapi, ketajaman latar belakang justru mengganggu. Gadis kurang terpisah dari pohon-pohonan. Hasil dari 3 macam kombinasi antara jenis lensa, pembukaan diafragma, dan jarak pemotretan dapat digambarkan seperti ini. Warna hijau tua adalah ruang tajam, sedangkan warna hijau muda menunjukkan ruang yang dalam foto nampak kabur. Pada kombinasi yang pertama, ruang tajam itu kecil. Ini disebabkan karena kita mempergunakan lensa tele, pembukaan diafragma lebar, dan jarak pemotretan yang dekat. Di tengah, ruang tajam nampak lebih luas. Kali ini kita mempergunakan lensa normal, pembukaan diafragma sedang, dan jarak pemotretan sedang juga. Ruang tajam menjadi paling besar kalau kita mempergunakan lensa sudut lebar, pembukaan diafragma sempit, dan jarak pemotretan yang jauh. Gadis ini dipotret dengan kecepatan rana 1/125 detik. Meskipun kecepatan ini relatif tinggi, namun belum cukup untuk membekukan gerak yang melintasi mereka. Tetapi, kalau 2 gadis tadi kita suruh ke kamera, dengan mempergunakan kecepatan rana yang sama, kita menghasilkan gambar yang lumayan tajamnya. Tetapi, kalau kita menginginkan supaya kedua gadis ini melintasi kamera, gerak mereka dapat kita bekukan juga dengan kecepatan rana yang lebih tinggi, misalnya 1/500 detik. Atau dengan tetap mempergunakan kecepatan rana 1/125, kita dapat mengambil jarak yang lebih jauh untuk memperoleh
hasil ketajaman yang sama. Bagaimana caranya memotret sepeda motor supaya kelihatan bergerak cepat? Untuk itu, kita pakai metode panning, yaitu suatu teknik memotret objek yang bergerak cepat dan mempergunakan kecepatan rana rendah dengan mengikutinya. Misalnya, si pengendara sepeda motor ini diambil dengan mempergunakan kecepatan rana seperti 30 detik. Caranya, kita berdiri dengan membidik ke suatu tempat di mana sepeda motor akan lewat. Begitu sepeda motor itu kita lihat melalui jendela pengamat, kita mengikutinya dengan menggerakkan kamera sesuai dengan kecepatan sepeda motor sambil menekan tombol. Kali ini, kita tidak mau mengikuti salah seorang pengendara kendaraan, melainkan kita mau menjadi satu dengan orang yang berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang. Dengan mempergunakan kecepatan rana 1/15, orang yang berdiri tanpa bergerak di pinggir jalan ini nampak tajam. Akan tetapi lalu lintas menjadi kabur. Demikian kita dapat merasakan betapa cepat dan ramainya lalu lintas kota dan betapa sulitnya menyeberang jalan. Dengan menentukan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk di dalam gambar, si pemotretlah yang menghasilkan suatu komposisi yang sangat indah. Coba bayangkan foto bunga teratai ini. Tanpa kuncup di sebelah kiri, sebagian besar dari keindahan gambar akan hilang. Di sini kita berada di pinggir sebuah sungai di Paraguay, Amerika Selatan. Gambar diambil dengan lensa normal. Seandainya kita memakai lensa tele, kedalaman akan hilang dan latar belakang akan kelihatan terlalu dekat, seperti melekat pada orang. Sebaliknya, seandainya kita memakai lensa sudut lebar, kegiatan orang Indian yang mengambil air menjadi kurang jelas. Tetap di Amerika Selatan, kita berjumpa dengan base ini. Bagian belakang nampak besar sekali dibandingkan dengan bagian depan. Lensa yang dipakai adalah lensa sudut lebar. Demikian kita diberi kesan kedalaman yang sangat menonjol. Kita seakan-akan melihat bus ini sedang masuk perahu dan menuju ke pantai di seberang. Waktu Paus berkunjung ke Filipina, beliau melewati jembatan ini dalam perjalanan ke kota Cebu. Dengan mendekatkan bagian jembatan yang jauh, massa yang sedang menyambut tamu agung itu nampak semakin padat. Hal ini dihasilkan oleh lensa tele. Di sini pemotret main dengan fokus untuk mengarahkan perhatian kita kepada ekspresi muka si penembak. Dengan mengatur pencahayaan ke film, bermacam-macam warna langit dimunculkan. Sedangkan tanah dan pohon menjadi hitam sama sekali. Seandainya pencahayaan tepat untuk pohon, langit akan nampak putih saja. Dengan demikian, keindahan senja akan hilang. Dengan mempersempit ruang tajam, orang yang sedang berdoa ini dipisahkan dari orang lain di sekitarnya, sehingga ia menjadi pusat perhatian kita. Gerak para pemain dan bolanya dibekukan sama sekali dengan mempergunakan kecepatan rana yang sangat tinggi. Meskipun demikian, kita tidak mendapat kesan bahwa mereka berhenti karena sikap para pemain dan bola yang sedang melayang di udara. Lain halnya di sini. Satu-satunya cara untuk memperlihatkan bola ini sedang bergerak adalah dengan mempergunakan kecepatan rana rendah, sehingga bola nampak kabur di atas jalan yang kelihatan jelas. Hingga di sini program kita kali ini. Mempergunakan alat foto secara kreatif. Sebagai kelanjutan dari program kita ini, Anda dapat mengikuti program film video
mempergunakan sinar secara kreatif. Nah, sampai jumpa. Saudara, dalam program mengenai bidang fotografi, kita pernah membahas bagaimana mempergunakan alat foto secara kreatif. Dalam bidang fotografi kita kali ini, kita bersama-sama akan membahas bagaimana memanfaatkan sinar secara kreatif. Di dalam fotografi, sering dikatakan bahwa memotret itu sama dengan melukis dengan sinar. Mengapa demikian? Karena sinar di dalam fotografi adalah merupakan bahan baku bagi seorang pemotret. Sebagaimana cat adalah merupakan bahan baku bagi seorang pelukis. Seperti cat, sinar yang dipancarkan itu ada bermacam-macam. Sumbernya, intensitasnya, warnanya. Misalnya, langit cerah menghasilkan sinar yang berbeda dengan kalau ada mega-mega putih yang berarak. Lain lagi kalau matahari tertutup awan. Kalau kita memotret, harus selalu memperhitungkan sinar. Dapat terjadi kita memotret objek yang langsung disinari matahari atau tidak langsung. Misalnya kalau kita terlindung pohon. Sebagaimana seorang pelukis dapat memilih berbagai macam warna untuk menggambarkan suatu suasana, demikian halnya seorang pemotret dapat menghasilkan suasana tertentu dengan sinar. Untuk menghasilkan berbagai macam suasana, seorang pemotret dapat memanfaatkan berbagai macam sinar. Tidak hanya jenis sinar, tetapi juga arah sinar memberi warna khusus. Misalnya, sinar dari depan memberi suasana yang berbeda dibandingkan dengan sinar dari belakang. Berbeda pula dengan sinar dari samping. Dan juga berbeda dengan sinar dari atas. Pagi hari di pantai Parangtritis, kita menikmati sinar yang membuat siluet dan bayang-bayang panjang. Sinar matahari yang sama memancarkan kehangatan pada wajah-wajah pelajar yang sedang menyeberang Sungai Kapuas di Pontianak. Tengah hari di sebuah pantai di Flores, kita menikmati pemandangan yang berwarna biru. Warna biru pada umumnya paling menonjol pada siang hari, langit cerah. Sore hari, sebuah masjid di Sumba
memperoleh warna kuning dari matahari yang sudah mulai menurun. Di belahan bumi yang lain, matahari yang sama menambah kecantikan gadis-gadis Haiti yang hitam manis. Seperti dipahat oleh seorang seniman, nampak lekuan-lekuan gurun di Timur Tengah kala disentuh oleh sisa-sisa cahaya dari sang matahari. Kembali di Indonesia, dengan pantulan sinar matahari, di bawah atap pun kita dapat memperoleh pemandangan yang menarik kalau berjumpa dengan wanita Sumba ini. Warna lebih cemerlang bila sinar matahari langsung, apalagi di puncak gunung di mana udara masih bersih. Pada umumnya, warna hijau menjadi paling cerah kalau sinar matahari dipantulkan oleh awan-awan putih. Cuaca mendung melingkupi lautan di Flores Timur, menciptakan keindahan yang lembut. Sebaliknya, 5.000 meter di atas permukaan laut, di tengah salju di Kolombia, kita memperoleh kontras yang sangat tajam. Warna laut nampak paling biru kalau pandangan kita searah dengan sinar matahari. Bagaikan patung pahlawan yang menjulang dari hamparan laut yang berwarna perak, batang pohon ini nampak dari arah yang berlawanan dengan sinar matahari. Percikan-percikan air mulai menyala kala kena sinar dari belakang, sedang patung kuda nampak semakin hitam. Sinar dari arah yang berlawanan dengan pemotret membuat garis-garis pada tubuh penari, sehingga penari terpisah dari pura. Di muka latar belakang yang hitam, bunga-bunga bernyala bagaikan lampu-lampu di dalam kegelapan. Cerita kuno di Candi Borobudur nampak hidup kena sinar dari samping. Dengan latar belakang kota La Paz, anak-anak ini dilukiskan secara 3 dimensi dengan sinar yang jatuh dari atas. Yang kita lihat dalam contoh tadi adalah cara bagaimana kita memanfaatkan sinar dengan sumber sinar alam atau matahari. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan blitz atau lampu kilat? Kebanyakan pemotret merasa aman dengan lampu kilat yang terpasang pada kamera semacam ini. Segalanya sudah terpasang baik dan tinggal menekan tombol dan beres. Tetapi penggunaan semacam ini tidak banyak kemungkinan daya cipta yang bisa dibuat. Sebab seluruh objek hanya disinari dari depan saja. Foto ini contohnya. Objek yang di muka nampak terang benderang dan keputih-putihan. Yang belakang terlalu gelap. Kreativitas kita baru mendapat kesempatan kalau kita berani melepas lampu kilat kita dari kamera dan memasang lampu kilat yang lain dengan kabel yang panjang. Kemudian kita memberi jarak antara kamera dengan lampu kilat, dan dengan cara itu kita memperoleh bayangan yang dapat menghidupkan suasana. Inilah hasilnya. Tetapi dapat terjadi memotret dengan cara ini, bayangan menjadi terlalu tajam dan kadang-kadang terasa mengganggu objek. Maka memotret dengan lampu kilat, kita harus selalu berhati-hati. Salah satu cara menghaluskan bayangan dan memberi suasana yang lebih wajar ialah dengan memantulkan sinar lampu kilat ke plafon yang putih kalau ada. Hasilnya seperti ini. Kesannya rombongan ini seperti berada di ruang yang disinari lampu neon.
Tetapi ada sedikit kecenderungan bahwa wajah menjadi terlalu gelap. Nah, untuk mengatasi itu, kita dapat menggunakan dua lampu kilat yang dipasang seperti ini. Satu pada kamera, yang lain dilepaskan dari kamera. Lampu kedua dapat dipakai sebagai tambahan untuk menyinari objek di belakang. Arah penyinaran baru dapat kita atur secara bebas kalau kita mempunyai seorang teman yang membantu. Yang harus diperhatikan adalah kabel yang ditarik terlalu panjang itu dapat mengganggu. Tetapi kini masalah kabel sudah dapat diatasi berkat penemuan modern. Alat kecil ini namanya budak atau slave unit. Kalau dia terkena sinar dari blitz atau lampu kilat yang terpasang pada kamera, seketika menyalakan lampu kilat kedua di mana slave unit ini dipasang. Apalagi kalau teman pemotret lebih dari satu. Pemotret dapat mengatur pencahayaan secara lebih leluasa. Maka sebagaimana sutradara dalam film, dengan lampu kilat lebih dari satu, pemotret dapat mengatur penyinaran lebih leluasa. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan beberapa contoh foto dengan keterangan cara penyinarannya. Beginilah hasil foto dengan lampu kilat yang khas. Lampu terpasang pada kamera sehingga punggung yang berhadapan dengan lampu menjadi terang benderang. Tetapi para biksu yang duduk agak jauh terlalu gelap. Kadang-kadang sinar yang langsung dari muka dapat juga menguntungkan. Seorang penari dipisahkan dari yang lain yang hanya samar-samar di dalam kegelapan. Begitu lampu kilat kita jauhkan dari kamera, suasana mulai hidup. Bayangan sangat gelap memberi kesan malam hari. Seandainya dalam hal ini lampu kilat dipasang pada kamera, punggung penonton akan menjadi terang benderang dan pemain sandiwara justru gelap. Untuk menciptakan suasana yang lebih mendekati suasana asli, lampu kilat dipegang oleh seorang pembantu yang berdiri agak jauh dari kamera. Setelah matahari terbenam, langit menjadi merah. Tetapi orang-orang ini sebetulnya sudah tidak kelihatan lagi. Untuk memunculkan wajah-wajah tanpa menghilangkan suasana senja, lampu diarahkan dari samping, sedangkan rana dicocokkan dengan langit. Dengan dua pembantu yang masing-masing memegang sebuah lampu, satu di samping kanan dan satu berlawanan arah dengan kamera, kita dapat menciptakan kesan rumah desa yang diterangi lampu minyak. Kalau kita sudah berpengalaman, penerangan dengan dua lampu kilat hampir dapat mendekati kesan penerangan di panggung. Meskipun dalam hal ini, para penonton sandiwara sangat terganggu oleh dua pembantu pemotret yang menghalangi pemandangan. Seandainya di sini lampu kilat terpasang pada kamera, gambar sorot pasti hilang. Tetapi dengan cara mengarahkan lampu kilat dari muka ke arah kamera, gambar sorot diselamatkan dan para penonton tetap kelihatan. Terang yang masuk lewat jendela ditambah dengan satu lampu kilat pada kamera dan satu lampu yang dipegang oleh pembantu di sebelah kanan, suasana cukup hidup. Tetapi masih ada bayangan yang sedikit mengganggu. Lampu kilat sulit dikontrol karena hasilnya baru kelihatan kalau foto sudah jadi. Maka di sini kita mempergunakan lampu studio. Lampu ini kita atur sampai menemukan hasil yang paling cocok untuk mata kita. Baru kita mengambil fotonya. Kadang-kadang penerangan yang sudah ada cukup untuk menghasilkan foto yang baik, asal kepekaan film memadai. Namun demikian, sinar yang paling bagus adalah sinar dari terang matahari. Bahkan di dalam ruang, sinar yang masuk lewat jendela dapat menciptakan foto yang baik. Kesan dramatis
sangat diperkuat oleh bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari yang berlawanan dengan arah kamera. Tentu saja, untuk dapat menghasilkan foto yang baik, kita harus mencoba. Sebab, keterampilan bidang fotografi tidak cukup hanya dipelajari dengan cara membaca atau mendengarkan saja, tetapi harus mencoba dan mengalami. Nah, saudara, hingga di sini program kita tentang fotografi kali ini. Mudah-mudahan program ini membawa manfaat yang besar bagi Anda. Kita berjumpa dengan program fotografi yang lain, mengatur komposisi secara kreatif. Sampai jumpa.